Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semuanya, khususnya para mahasiswa? Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi kuliah tentang pencarian kebenaran dan keadilan di dalam penegakan hukum di Indonesia. Materi ini didedikasikan untuk mata kuliah hukum dan masyarakat. Saudara sekalian, untuk itu perkenankan saya untuk menyampaikan PowerPoint ya. Izin saya share supaya nanti lebih jelas ya bagaimana kita memahaminya. Bagaimana kita melakukan pencarian the truth and justice ya melalui penegakan hukum. Nah, saudara sekalian, kita punya fakta ya bahwa sejak hukum modern lahir, dunia hukum berubah secara dramatis, khususnya di abad 18 ya, terhadap pencarian the truth and justice. Akibatnya keduanya itu mengalami marginalisasi yang besar-besaran. Pengadilan berubah menjadi institusi publik yang syarat dengan birokrasi, prosedur yang bersifat formalitas. Kemudian Sacipto Harjo menyebutnya hal itu sebagai tragedi hukum modern. Bahkan ada anggapan menjalankan hukum itu sama dengan menegakkan hukum. Nah, itu berarti kan tidak benar. Padahal yang kita terapkan sekarang ini menegakkan hukum itu tidak identik dengan menjalankan peraturan hukum. Ketika kita berpikir bahwa menjalankan hukum itu, ya menjalankan peraturan hukum maksudnya, itu sama dengan menegakkan hukum, maka yang akan terjadi adalah pengadilan itu akhirnya hanya menjadi tempat untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ya, sebatas itu saja. Sehingga muncul fenomena trial without truth. Ya, bahkan dalam hal ini Bizzi berkata, we have developed a criminal trial system that is entertaining and that places tremendous emphasis on winning and losing, but the system badly underemphasizes truth. Ya, jadi yang justru diutamakan itu bagaimana kita mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, disertai dengan kurangnya ada penekanan terhadap pencarian kebenaran. Nah, saudara sekalian, yang kita lihat sekarang ini ada fenomena peradilan terhadap wong cilik yang berbanding terbalik dengan kasus orang besar. Kasus aktivis kami, ulama seperti HRS, Gus Nur, Munarman, dan juga extrajudicial killing terhadap 6 anggota Laskar FPI versus dengan kasus besar seperti BLBI, Jaksa Pinangki, Joko Chandra, Juliari Batubara, ya ada juga kasus Jiwasraya dan kasus Al-Sabdi. Ini berbanding terbalik penanganannya berbanding terbalik. Baik mengenai keseriusan, termasuk juga mengenai kecepatan bertindak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, saudara sekalian, dalam hal ini hukum dipahami hanya sebatas skeleton legal formalistik, anti-inisiasi rule breaking, kemudian tidak mampu menghadirkan keadilan substantif. Kepada siapa? Ya kepada rakyat. Bahkan dalam hal ini penegak hukum justru menjadi predator
keadilan. Seharusnya kan bringing justice to the people, tapi justru ini menjadi predator keadilan. Dan hukum seolah seperti pisau dapur yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Kalau Donald Black itu mengatakan bahwa maksud saya hukum yang ke atas ya, jadi istilahnya itu downward ya, yang ke bawah dulu ya. Downward law is greater than upward. Jadi hukum yang ke bawah itu lebih tajam dibandingkan hukum yang ke atas. Nah, ada juga yang dikatakan oleh Mark Callender itu bahwa the haves always come out ahead. Jadi siapa yang berpunya ya dalam tanda kutip itu akan selalu menjadi pemenang. Nah, saudara sekalian, dalam hal ini tentu kita membutuhkan bukan hanya keadilan yang formalistik itu, kita membutuhkan keadilan substantif. Nah, sementara itu, untuk menghadirkan keadilan substantif itu tentu dibutuhkan keberanian untuk apa? Untuk melakukan terobosan-terobosan. Nah, salah satu terobosan hukum itu adalah nanti akan saya terangkan mengenai non-enforcement of law, atau lebih tepatnya policy of non-enforcement of law, kebijakan untuk tidak menegakkan hukum. Dan dalam hal ini juga kita perlu mengkaji ulang pemahaman ilmu hukum dan mengarahkannya menjadi ilmu hukum yang bersifat holos, ya, menyeluruh dan juga progresif. Nah, berikut ini ada satu gambaran di mana kita bisa menyaksikan betapa remuk redam gitu ya penegakan hukum di Indonesia itu ketika kita terjebak pada pemikiran-pemikiran yang tadi saya katakan menegakkan hukum itu identik dengan menegakkan atau menerapkan peraturan saja dan tidak dihadirkannya namanya substantive justice atau keadilan substantif. Nah, ini ada pernyataan dari anggota Komisi 3, ya. Nanti silakan Anda simak sendiri apa yang dikatakan oleh Arteria Dahlan ini, bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia, khususnya dimulai dari penegakan hukum yang dilakukan oleh seorang advokat. Dan advokat itu akan kemana-mana, bisa ke polisi, bisa ke hakim, bisa ke jaksa, dan seterusnya lah. Ya, silakan Anda simak pernyataan dari Arteria Dahlan ini. Untuk masalah prolegnas, Pak Menteri, saya kemarin diundang sama beberapa asosiasi advokat, tapi asosiasi advokatnya Pak Trimedia nggak ngundang saya ini. Kan menanyakan, sudah masuk ke prolegnas prioritas. Ini atas perintah Pak Trimedia juga, mungkin ini saya menanyakan gini Pak Menteri, advokat, undang-undang advokat ini apakah betul-betul mau kita kerjakan atau tidak, Pak? Advokat sebagai catur wangsa penegakan hukum ini, pilar keempat penegak hukum yang tanpa berbayar ini, tanpa dibiayai sama APBN ini, apa betul-betul kita mau serius membantu advokat? Pak Menteri, advokat yang sukses seperti Pak Trimet, Pak Benny Kaharman, Pak Hinca itu 1%, Pak. Pak Wayan tapi nggak bagi-bagi, ya 1%, Pak Menteri. Sisanya itu apa, Pak? Advokat itu sisanya Markus, mafia kasus. Sisanya itu adalah kaki tangan penegak hukum, suruhannya hakim, polisi, jaksa, narikin duit, lobi kiri, lobi kanan. Ya. Sisanya debt collector, Pak. Atau mungkin bahayanya tempat simpan uang para penegak hukum. Itu advokat kita. Saya bukan karena saya backgroundnya advokat, tapi memang pembahasan mengenai RUU advokat ini perlu untuk disegerakan, Pak Menteri. Karena ini minimal menjadi kekuatan penyeimbang. Ada kekuatan dari penyidik kepolisian, kejaksaan, teman-teman di kehakiman, sehingga mudah-mudahan akan menjadi penguatan bagi criminal justice system yang dihadirkan oleh bangsa ini. Nah, itu saudara. Jadi kalau kita lihat betapa
kehidupan hukum kita itu semacam itu, ya, betapa sangat buruk, terutama bagaimana kalau ketika misalnya kita bicara tentang advokat, advokat itu tadi saya katakan bisa kemana-mana, bisa ke kepolisian, bisa ke kejaksaan, bisa mempengaruhi hakim, dan seterusnya. Maka ketika advokatnya buruk, atau kita katakanlah misalnya ya ini dengan sebutan namanya black advokat, ya, advokat hitam, wah itu Anda bisa membayangkan betapa itu juga menjadi cermin buruknya penegakan hukum di Indonesia. Nah, kalau Anda atau kita berpikir buruknya penegakan hukum, terutama wajah advokat semacam itu, mungkinkah Anda atau kita berharap datangnya kebenaran dan keadilan? Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan terobosan-terobosan yang tadi saya sampaikan, terutama ini ketika kita ingin melakukan penegakan hukum yang extraordinary, ya, dalam arti itu kita melakukan lompatan, ya, terobosan, itu kita butuh konsep bahkan teori hukum yang cukup mapan. Nah, ini adalah saya tawarkan, kemudian di sini dalam hal ini adalah hukum progresif. Ya, jadi nanti misalnya ada policy of non-enforcement of law, itu juga berbasis pada hukum progresif, atau salah satu cara melakukan penegakan hukum yang progresif adalah policy of non-enforcement of law. Ya, hukum progresif itu kalau kita mau mencoba untuk mendedahnya, itu kita bisa melihat dari aspek paradigmatiknya. Yang pertama dari sisi ontologinya, yang kedua dari sisi epistemologinya, yang ketiga dari metodologinya, dan yang keempat dari sisi aksiologinya. Dari sisi ontologi, hukum progresif itu, ya, dalam hukum progresif, konsep tentang hukum itu tidak dimaknai hanya sebatas peraturan saja dan juga logikanya, tetapi juga termasuk behavior, even behind behavior. Ini termasuk perilaku, bahkan apa yang ada di balik perilaku. Jadi luas, bukan hanya hitam di atas putih atau black letter law. Kemudian yang kedua, dari sisi epistemologi, pencarian kebenaran itu dengan menempatkan hukum sebagai objek kajian secara kritis. Sehingga kita bisa mengkaji hukum itu, ya, berjarak. Ya. Ketika kita punya jarak dengan hukum, ya, dengan objek itu, maka kita akan mudah untuk memberikan atau menganalisisnya, mengoreksinya, ya, itu secara kritis. Beda dengan kalau objek itu menyatu dengan kita. Nah, itu sangat sulit untuk melakukan kritik. Gitu. Kemudian yang ketiga, dari sisi metodologinya, ya, metodologi kita yang kita gunakan bukan hanya doctrinal research, tetapi lebih dari itu. Karena kalau doctrinal research, ketemunya nanti ya hukum itu tidak lain adalah peraturan perundang-undangan saja dan logikanya. Nah, sedangkan yang kalau dalam hukum progresif ini, maka kita bisa menggunakan namanya legal pluralism approach, atau juga kita menggunakan namanya mixed method. Di situ ada socio-legal approach. Nah, itu tergantung, ya, problemnya nanti apa. Nah, itu yang nanti akan kita manfaatkan, ya, secara metodologis mana yang paling tepat untuk menyelesaikan problem yang kita ajukan. Kemudian yang keempat adalah aksiologi, ya. Jadi aksiologi itu menyangkut tentang nilai yang dibela atau pemihakan terhadap nilai mana, ya, hukum itu. Kalau hukum progresif, nilai yang dibela adalah keadilan substantif, kebenaran, kejujuran, dan atau kita sebut dengan yang namanya the perfect justice. Ya, jadi keadilan yang paripurna. Nah, ini sesuai dengan metodologinya tadi, misalnya legal pluralism, sebagaimana disampaikan oleh Werner Menski, ya, itu Anda bisa nanti akan mencari persoalan keadilan substantif atau the perfect justice. Apa itu keadilan substantif? Ya, keadilan substantif itu bukan keadilan yang formal, ya, yang hanya berbasis pada bagaimana bunyi peraturan perundang-undangan dan juga prosedurnya. Nah, keadilan substantif itu yang pertama karakternya adalah berorientasi pada tujuan, ya, bukan pada
peraturan itu sendiri, tidak terkungkung pada peraturan. Goal oriented, not rule bounded. Mungkin Anda akan bertanya, loh kok bisa? Masa hukum kok tidak boleh terkungkung dengan peraturan? Nah, coba kita bayangkan, misalnya ada peraturan perundang-undangan, ya, apakah itu undang-undang atau berupa yang lain. Contoh misalnya, ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Bagaimana hakim itu memutus perkara? Menggunakan pertimbangan-pertimbangan. Apa yang harus dipertimbangkan? Nah, lihat kita di pasal 5 ayat 1. Bahwa hakim dan hakim konstitusi itu wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Ini kan berarti tidak boleh rule bounded ketika hakim memutus perkara. Nah, gitu loh maksudnya, ya. Belum lagi misalnya juga kepolisian. Polisi bisa enggak polisi tidak terkungkung dengan peraturan? Bisa. Ketika misalnya kita lihat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, ya, di pasal 18 itu disebutkan bahwa untuk kepentingan umum maka petugas kepolisian itu dapat menggunakan atau dapat melakukan perbuatan dengan pertimbangan sendiri. Nah, tidak rule bounded gitu, maksudnya begitu. Kemudian yang kedua, the law for human, not human for the law. Jadi hukum itu memang diabdikan untuk manusia, ya, bukan manusia yang diabdikan untuk hukum. Nah, sehingga ketika terjadi situasi kontekstual atau apa ya yang terjadi itu, maka yang dipaksa berubah bukan manusianya, tapi peraturan yang harus tadi kita sesuaikan. Tapi dalam konteks untuk apa? Pencarian keadilan yang sebenarnya itu, keadilan yang substantif. Kebenaran dan keadilan itu ukurannya bukan asal. Kalau asal nanti bisa apa? Misalnya diskresi dilakukan, wah itu diskresi hanya untuk kepentingan sendiri atau kepentingan sekelompok orang, bukan kepentingan umum, ya, dalam arti begitu. Itu namanya nanti lebih kepada penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Kemudian yang ketiga, karakter keadilan substantif itu adalah beyond of the text, ya, rule and logic, to protect lower class with compassion. Jadi memang melampaui teks dan logika tadi. Ya, tujuannya apa tadi? Terutama untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang miskin, ya, termarginalkan, orang yang lemah, terzalimi. Dengan apa? Compassion, apa? Terlibat. Ya, ada keterlibatan kita untuk melakukan pembelaan itu. Nah, itu memang dalam penegakan hukum boleh saja harus begitu. Ya, bukan no mercy, ya, tidak bisa begitu. No mercy, ya, tanpa ampun, ya. Tetap itu boleh dipertimbangkan hal-hal yang tadi sifatnya not rule bounded. Nah, kemudian juga untuk menghasilkan keadilan substantif, ya, melalui hukum progresif itu memang penegak hukum harus mau melakukan rule breaking, breakthrough, terobosan, ya, terobosan hukum yang bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah penggunaan kecerdasan spiritual untuk tidak terkekang dengan cara lama ketika cara lama dan aturan lama itu justru menghadirkan ketidakadilan. Nah, jadi memang dituntut seorang penegak hukum itu harus melek, ya, melek, bukan hanya melek matanya tapi melek hatinya. Bagaimana dengan pertimbangan yang nanti dikaitkan yang kedua itu, ya, pertimbangan makna yang terdalam, ya. Jadi yang kedua ini nanti bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kecerdasan spiritual tadi. Untuk apa? Tidak terkungkung dengan cara-cara yang lama. Ketika cara lama atau konvensional itu justru ditegakkan menghadirkan ketidakadilan. Yang kedua, penggunaan makna lebih dalam menjadi ukuran yang baru. Misalnya apa? Social meaning, penggunaan hermeneutika hukum. Nah, memang tidak bisa kalau kita menerapkan atau menegakkan hukum itu hanya dari sisi, maksudnya tidak bisa tadi memenuhi kebutuhan nilai kebenaran dan keadilan ketika kita menerapkan hukum hanya menggunakan penafsiran yang sifatnya gramatikal, ya, penafsiran harafiah, tidak penafsiran yang fungsional. Nah, ini berbahaya, ya. Kemudian yang ketiga, hukum dijalankan tidak dengan logika saja, melainkan juga dengan perasaan,
kepedulian dan keterlibatan, tadi sudah saya singgung, ya, compassion terhadap orang-orang yang lemah. Nah, siapa yang bisa melakukan hal ini? Hanya orang-orang yang punya dua karakter. Yang pertama punya braveness, dan yang kedua vigilante. Braveness itu keberanian, dan yang kedua vigilante apa? Sebagai seorang pejuang yang mau dan mampu memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Nah, jadi braveness and vigilante itu menjadi syarat utama orang untuk melakukan penegakan hukum yang progresif. Saudara sekalian, ini sebagai perbandingan bagaimana kalau kita ingin ya menghasilkan legal substantive justice melalui legal pluralism tadi ya, metodenya itu, maka mau nggak mau tadi seorang penegak hukum harus menjadi agen yang radikal. Nah, ini jangan dikatakan peyoratif, ini radikal yang memang betul-betul apa? Tidak hanya memperhatikan peraturan hukum, tapi juga memperhatikan habitus ya di dalam masyarakat seperti apa. Kemudian juga apa? Perhatikan persoalan moral, ethic, and religion. Moral, ethic, and religion. Itu baru dikatakan sebagai agen yang radikal. Ya, jadi tidak cukup dengan memperhatikan peraturan. Perhatikan juga apa yang terjadi di lapangan, perhatikan juga apa yang terjadi dalam persoalan moral, ethic, and religion. Taruhlah misalnya ya, ini ada fakta ya, misalnya yang cukup heboh dulu, ada perpres tentang miras ya, dari perpres yang di dalamnya ada lampiran tentang dibukanya peluang untuk industri miras yang baru ya, di 4 kabupaten, ada Bali, Sulawesi Utara, kemudian NTT, dan juga Papua. Itu kan timbul heboh. Bagaimana mungkin kita sebagai, nah ini, kalau kita lihat hanya peraturan, iya, cantolan peraturan di Undang-Undang Cipta Kerja memang nggak ada masalah. Ya, nggak bertentangan, karena memang tidak dibatasi sebagai peraturan yang tertutup untuk, sebagai industri yang tertutup untuk investasi. Nah, kita lihat kenyataan, kenyataan memang di beberapa tempat itu disinyalir banyak juga produksi miras, minuman keras, alkohol. Tapi kita lihat, kita masyarakat sebagai, nah ini naiknya, moral, ethic, and religion. Ya, kita harus ingat juga bahwa kita sebagai masyarakat yang beragama. Bahkan dikatakan kita sebagai religious nation state. Sebagai negara bangsa yang religius. Nah, boleh nggak produksi miras, nenggak miras, minum minuman keras? Nah, ternyata agama manapun melarang umatnya untuk nenggak minum minuman keras, apalagi ini memproduksinya, menjual, mengedarkannya. Nah, gitu loh. Ini namanya kita perspektifnya, atau dalam hal ini ada approach-nya apa? Penggunaan seorang radical agent harus mampu untuk berpikir bukan hanya peraturan, tapi lihat kenyataan, dan juga kita naikkan pada persoalan moral, ethic, and religion. Baru putusan, ya, berarti harus dihentikan. Lampiran itu harus dihapus. Benar. Nah, ini Pak Jokowi kemudian menghapus lampiran 3 dari perpres tentang usaha yang terbuka dan tertutup, itu khususnya tentang minuman keras. Nah, jadi ini cara berpikir yang saya sebut sebagai cara berpikir yang legal pluralism approach. Nah, salah satu cara tadi saya katakan untuk melakukan tindakan yang progresif ya, melalui hukum progresif itu adalah kebijakan tidak menegakkan hukum demi pemuliaan keadilan substantif. Ini mungkin tidak lazim loh, masa hukum kok tidak ditegakkan? Nah, memang harus begitu bagaimana? Kalau misalnya ada restoratif justice, ada diskresi, itu kan larinya ke sini. Apa? Hukum tidak ditegakkan atau peraturan tidak ditegakkan. Demi apa? Demi pemuliaan keadilan substantif. Mungkin tidak dari sisi teoretik memang sangat memungkinkan, saudara sekalian. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam sistem penegakan hukum, terutama di peradilan pidana maupun perdata, kan sangat mungkin sekali ya terjadi bagaimana hukum itu dalam prakteknya memang sangat mungkin untuk tidak ditegakkan. Ya tergantung dari pertimbangannya bagaimana. Bisa dimulai dari kepolisian, ya polisi pun bisa melakukan policy of non-enforcement of law, misalnya dengan tadi diskresi, ya kan? Misalnya sering saya contohkan itu di lampu
di traffic light misalnya ya, lampu nyala merah, tapi karena terjadi kemacetan panjang dari satu sisi, di sisi lain ruas jalannya sepi. Nah, ketika itu polisi bisa boleh nggak melakukan non-enforcement of law? Merah harusnya berhenti. Ya, tapi enggak, sudah merah biar jalan. Itu berarti kan non-enforcement of law. Wong normanya itu kalau merah itu berhenti, hijaunya mestinya terus ya berjalan, tapi hijau di sana di stop, di sebelah sini merah justru disuruh berjalan. Itu apa? Itu policy of non-enforcement of law. Contoh yang paling ringan di situ. Belum lagi nanti kalau ada persoalan pencurian, persoalan restoratif justice di bidang ITE dan seterusnya, itu semua bisa dilakukan non-enforcement of law. Sehingga dari sisi ini nanti kita bisa mengurangi banyak sekali orang-orang yang seharusnya di penjara, tidak perlu dipenjara, cukup dengan permaafan, cukup dengan dimusyawarahkan. Ya kalau baru nanti terjadi pengulangan residivis, nah itu baru ada penindakan yang lebih tegas ya. Nah, jadi kalau kita lihat di penegakan hukum terutama di SPP ataupun mungkin di perdata lah ya, terutama di SPP ya, sistem peradilan pidana itu sangat memungkinkan sekali, baik mulai dari kepolisian, kejaksaan ya, ada kepolisian punya diskresi, kejaksaan punya deponering, bagaimana menutup perkara, pengadilan hakim apalagi punya diskresi yang sangat luas, baik itu apa untuk mempertimbangkan hal-hal lain yang bisa mengakibatkan seseorang bisa dibebaskan karena apa? Karena adanya alasan pemaaf atau penghapus pidana. Ya, jadi memang itu sangat memungkinkan sekali. Nanti di lembaga pemasyarakatan bisa enggak? Nah, itu melalui pembinaan yang dilakukan bisa jadi orang yang memang terbukti baik itu bisa kemudian dikurangi ya dengan ada remisi-remisi. Nah, kalau untuk koruptor memang ada masalah tersendiri untuk remisi, ada yang pro dan kontra terutama di situ. Nah, misalnya dalam hal kepolisian ya, tadi sudah saya singgung, polisi itu di awal pun itu bisa melakukan non-enforcement of law. Memang kalau kita lihat ya, tugas kepolisian itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 kan, yang pertama Harkamtibmas, yang kedua itu menegakkan hukum, lalu yang ketiga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ada tugas lain lah ya, di undang-undang itu disebutkan ada sekitar 12 jenis, wewenangnya ada 35 jenis. Nah, sebagai garda yang terdepan ya, polisi itu dikatakan sebagai hukum yang hidup ya. Dia berhadapan langsung dengan masyarakat dan di situ juga ada program kepolisian yang disebut dengan community policing misalnya. Jadi dengan sarana misalnya FKPM ya, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat itu bisa kan jadi gunakan sebagai sarana untuk apa? Menyelesaikan perkara di situ. Tidak semuanya harus berakhir pada pengadilan, ceritanya begitu ya. Bisa dilakukan program community policing misalnya dengan melakukan restoratif justice di tingkat kepolisian. Itu memang punya kewenangan terutama dalam program community policing. Kemudian polisi juga bertugas di antara law and order. Nah, tadi saya singgung soal diskresi itu memang diberi wewenang di pasal 18 dan 19. Jadi, tidak ada masalah kalau dilakukan. Yang penting tadi tujuannya bukan untuk vested interest. Bukan untuk tujuan pribadi atau keuntungan, apalagi ada kolusi macam-macam. Itu yang harus kita luruskan. Kemudian yang ketiga memang diberikan kekerasan yang terukur. Tapi ya jangan, ya itu tadi yang ada borgol, pistol, pentungan itu sebenarnya simbol-simbol kekerasan, tapi penggunaannya harus terukur. Ya kalau melumpuhkan penjahat ya dilumpuhkan apa? Kakinya bukan tembak, badannya atau tapi jantungnya. Seperti yang terjadi saya katakan extrajudicial killing terhadap 6 anggota Laskar FPI itu bukan cara-cara yang elegan, cara-cara yang dibenarkan, yang terukur, enggak. Itu di luar batas ukuran ya, maka dikatakan sebagai extrajudicial killing. Lalu yang keempat, tainted occupation. Jadi memang pekerjaan polisi itu ya apa istilahnya itu berlumuran noda ya. Ya apakah itu terkait dengan ada pungli karena tadi berhadapan langsung ya dengan masyarakat, ada prinsip tahu sama tahu, ada kolusi berarti ya, ada juga corruption, ada juga apa termasuk menjual barang bukti ya. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali oknum polisi yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tercela.
ya melakukan perkosaan, pemerasan, ikut dalam perampokan, menjual barang bukti, narkoba, bukan main. Ini ya, akhir-akhir ini. Anda bisa lihat di pemberitaan di media online atau cetak, silakan berapa banyak polisi yang terkait dengan kejahatan-kejahatan yang seharusnya dia turut memberantasnya. Gitu ya. Jadi masalah besar ini. Nah, ini non-enforcement of law itu misalnya dilakukan dengan membebaskan pemulung yang mencuri padi di sawah. Nah, ini terjadi di mana ini ya, di Malang atau di mana, saya agak lupa ini ya. Jadi ada seorang pemulung, ya seorang pemulung yang di masa pandemi ini kekurangan ya pendapatan gitulah ya, akhirnya mencuri padi di sawah, lalu tertangkap. Nah, ini kemudian ya ditanya, Anda pekerjaan apa dan seterusnya, itu malah diundang ke kepolisian, pemilik sawahnya diundang juga ya. Kemudian didatangkan juga tokoh-tokoh yang lain, akhirnya dimusyawarahkan, udah dibebaskan ya pemulung itu, bahkan kemudian diberi sembako dan lain sebagainya itu. Nah, ini salah satu contoh bahwa terjadi policy of non-enforcement of law. Dengan apa? Ya pertimbangannya di sini. Pertimbangannya karena orang mencuri bukan karena memang untuk keuntungan atau untuk pekerjaan atau apa, tapi karena adanya kelaparan yang ada di situ. Nah, justru itu kita yang hidup di sekitarnya harusnya bertanggung jawab, ikut membantu bapaknya ini, ya kan? Nah, polisi sudah tepat melakukan policy of non-enforcement of law. Nah, ini terjadi dilakukan ya dalam kasus ini. Nah, kemudian juga ada misalnya penanganan kasus Lanjar kasus Lanjar ya di Karanganyar itu. Ya, Lanjar itu seorang suami yang memboncengkan anak dan istrinya ya. Jadi alkisah begitu, lalu di perjalanan ada terjadi accident, dia dan anaknya terlempar ke kiri, kemudian istrinya terlempar ke kanan dari seberang depan ya, berhadapan. Itu dari arah yang berlawanan meluncur panther. Nah, gitu ya. Akhirnya ya istrinya tergilas atau tertabrak panther dan meninggal. Nah, tuduhannya kepada Lanjar ini adalah dia istilahnya karena kelalaiannya menyebabkan istrinya tewas. Nah, dia sempat ditahan kalau nggak salah selama 35 hari atau bagaimana ya. Tapi akhirnya dimaafkan oleh hakim, Lanjar bebas dari hukuman. Nah, ini di tingkat hakim. Tapi di tingkat kejaksaan apa? Ya tadi karena polisinya mengatakan sesuai dengan prosedur begini, ya lalu jaksanya juga meneruskan sesuai dengan persangkaan ya, berita acara dari kepolisian, hakim ternyata apa? Memutus, nah ini bebas ya dari segala tuntutan. Nah, akhirnya yaitu dibebaskan karena alasan pemaaf dari kesalahannya. Nah, tapi tadi saya katakan JPU ya telah menahan, dan tapi kemudian ada namanya penahanannya ditangguhkan oleh hakim. Nah, saudara sekalian, sebagai akhir dari kuliah ini, saya perlu sampaikan bahwa penegak hukum seharusnya sadar, ya Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan prismatik. Menegakkan hukum tidak identik dengan menegakkan peraturan saja, melainkan sekalian anasir-anasir yang berkelindan dengan norma itu. Penegakan hukum harus menghadirkan keadilan substantif. Hukum progresif ya, terutama dalam hal penegakannya, saudara sekalian, tidak anti dengan undang-undang, bukan dasar pembenaran pelanggaran hukum. Tidak menepis kehadiran hukum positif juga, tetapi menjunjung tinggi aturan hukum, namun tidak mau terpasung oleh peraturan itu bila dalam hal ini dalam penegakannya menemukan kebuntuan legalitas formal. Maka tadi dikatakan perlu rule breaking, perlu breakthrough ya, terobosan-terobosan. Intinya hukum progresif itu hendak atau berupaya hendak menghadirkan keadilan kepada masyarakat, terutama tadi yang disebut dengan keadilan
substantif. Nah, rule breaking dengan policy of non-enforcement of law itu menjadi jawaban utama, terutama dalam rangka pencarian kebenaran dan keadilan di dalam penegakan hukum. Saya kira demikian ya untuk membahas mengenai bagaimana kita berupaya untuk menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat melalui penegakan hukum, khususnya menggunakan sarana penegakan hukum yang progresif atau penegakan hukum progresif. Demikian saudara sekalian, para mahasiswa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.